Prabowo setelah dilantik harus membuktikan dia kucing atau macan. Karena dulu kita luluhkan 2019 Prabowo adalah macan Asia, dan saatnya sekarang dia harus membuktikan dia macan atau kucing. Kita tanyakan, Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden, dia berdaulat atau tidak secara pribadi? Dalam politiknya, pemikirannya, kepentingan-kepentingan rakyat, dia punya kedaulatan atau tidak? Kalau dia tidak punya kedaulatan, mustahil kita akan menjadi negara maju. Sudah disumpah dan sudah bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Apakah kita terima? Kita akan terus kawal, kita akan lihat, kita akan kritisi. Kita siap untuk menjadi oposisi. Siap! Siap! Merdeka! Takbir! Prabowo setelah dilantik harus membuktikan dia kucing atau macan. Karena dulu kita luluhkan 2019 Prabowo adalah macan Asia, dan saatnya sekarang dia harus membuktikan dia macan atau kucing. Begitu. Tapi itu semuanya adalah cita-cita kita semua adalah agar negara kita menjadi negara berkembang, maju, dan kita menjadi negara yang super maju di dunia, betul? Untuk prasyarat daripada negara kita menjadi negara maju dan negara super maju, sumber daya alam mendukung luar biasa. Akan tetapi yang menjadi kendala utama adalah masalah kedaulatan. Masalah kedaulatan ini masalah prinsip satu negara. Negara ini akan menjadi negara maju atau negara mundur, itu tergantung bagaimana kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan ada sebuah konsistensi memegang prinsip way of life negara itu sendiri, dan konstitusi yang dia pegang teguh dan dijalankan secara konstituen. Itu adalah merupakan sumber kedaulatan. Kedaulatan ini ada dua. Ada kedaulatan teritorial, ada kedaulatan non-teritorial. Kedaulatan teritorial tentunya adalah pertahanan. Bagaimana kita menjaga batas-batas wilayah kita, tentunya itu adalah pertahanan TNI yang harus kita kembangkan, kita revitalisasi, kita kuatkan sehingga kita tidak bisa diganggu secara teritorial. Yang kedua adalah kedaulatan non-teritorial. Itu termasuk kedaulatan politik, kedaulatan kesehatan, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sosial, kedaulatan hukum. Apakah kita sudah berpegang teguh dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur luar? Itu kita harus buktikan kedaulatan itu. Proses sebuah negara maju, yang pertama adalah kedaulatan harus dimiliki secara mutlak. Yang pertama adalah harus ada stabilitas. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, stabilitas hukum, dan lain sebagainya. Kita harus stabil.
Setelah kita tinggal introspeksi kita, tinggal muhasabah kita ini, apakah negeri kita ini sekarang stabil, politik stabil, ekonomi stabil, apakah sosial kita stabil, budaya kita stabil? Kita pertanyakan sama-sama. Ya, kalau kita tidak stabil, tidak akan pernah menjadi negara yang berdaulat. Ya, kalau sudah stabil, maka akan terjadi pertumbuhan. Negara tersebut rakyatnya akan tumbuh secara positif dan meningkat. Itu kalau stabil. Kalau nggak stabil nggak akan pernah meningkat. Ya. Lalu kemudian setelah kita negara menjadi negara adalah negara yang berkembang, bertumbuh, maka kita semakin banyak equity. Semakin banyak equity, semakin stabil, semakin berdaulat dan akhirnya menjadi negara maju. Apakah kita bisa menjadi negara maju? Jawabannya yang pertama adalah presidennya bagaimana. Apakah presidennya dia punya kedaulatan atau tidak? Kita tanyakan, Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden, dia berdaulat atau tidak secara pribadi? Dalam politiknya, pemikirannya, kepentingan-kepentingan rakyat, dia punya kedaulatan atau tidak? Kalau dia tidak punya kedaulatan, mustahil kita akan menjadi negara maju. Presiden yang dulu sebetulnya juga kita mendukung 2014, 2019, betul? Digaungkan kita sampaikan bahwa beliau Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul? Dan mati-matian kita dukung 2019. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong, betul? Ternyata kucing. Ayo kita serentak sama-sama. Macane dadi kucing, macane dadi kucing, 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 kucing takut sama tikus. Meong, 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 yong, meong, 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 meong. Ternyata macane dadi kucing. Ternyata kucing yang kita dukung ini dulu. Masya Allah. Prabowo mengatakan dia akan membela bangsa dan negara. Dia bersumpah bahkan dia akan tenggelam, akan muncul dan tenggelam bersama rakyat, betul? Tapi ternyata rakyat tenggelam, dia timbul. Berarti dia Pak Timbul. Ternyata cuman Pak Timbul saja. Nah, sekarang dia sudah diproklamirkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudah disumpah dan sudah bersumpah atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi. Dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Apakah kita terima ini? Apakah kita terima? Kita akan terus kawal, kita akan lihat, kita akan kritisi. Kita siap untuk menjadi oposisi. Siap? Siap? Merdeka! Takbir! Ya, sebetulnya negara kita ini sebetulnya oleh para pendiri bangsa kita ini sudah luar biasa. Dengan dasar negara Pancasila, dengan Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, akan tetapi ketika Pak Harto dijatuhkan, maka konstitusi itu dirubah, diamandemen 4 kali sehingga hancur-hancuran. Ternyata di belakang amandemen Undang Dasar 45 adalah otaknya adalah oligarki, para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan, dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Dan Prabowo siap untuk melanjutkan program-program Jokowi. Nyatanya apa? Hampir 70% menterinya adalah menteri-menteri Jokowi, betul? Apakah kita terima?
Apakah kita terima? Siap berjuang? Kita harus berani mengatakan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang batil adalah batil. Ternyata yang kita gadang-gadang Prabowo Subianto sebagai macan Asia, ternyata hanya sebagai kucing garong. Kita tahu fenomena di gang-gang di Jakarta, ternyata sekarang kucing takut sama tikus. Kalau dulu kucing itu makanan favoritnya adalah tikus, tapi begitu tikusnya gede-gede, wih, serem, nggak berani makan lah. Inilah sekarang kucingnya maunya makannya burger, makannya sate. Wah, udah berubah, ya dunia berubah. Inilah keprihatinan kita sama-sama. Oleh karena itu, karena yang menguasai wilayah, menguasai teritorial, menguasai daripada ekonomi adalah 9, 10 naga, maka kita akan tidak lepas dari mereka. Dan 9 naga itu sudah puluh tahun yang lalu mereka beternak partai politik, mereka beternak politisi, mereka beternak aparat hukum yang mereka kasih gaji, mereka kasih fasilitas, sehingga mereka hutang budi dan mau menjadi kacung-kacung mereka, dan selalu akan menjaga kepentingan mereka. Dan termasuk Presiden Indonesia harus presiden yolal kepada 10 naga ini. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kalau kita ingin merubah Indonesia. Satu jalannya adalah revolusi. Betul, semangat revolusi. Mudah-mudahan revolusi bisa terjadi, revolusi dari masyarakat. Kita kembali kepada Undang Dasar 45 yang asli, lalu kemudian kita revisi untuk disesuaikan dengan yang ada. Saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan upaya kita, usaha kita untuk berjuang, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, untuk meluruskan kembali Indonesia kepada on track, maka kita harus berjuang, rakyat-rakyat kita ini. Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Merdeka! Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.